berjumpa di dalam Yesus Kristus. Semoga kasih Allah Bapa senantiasa melingkupi kita. Dan malam ini kita bersama-sama akan menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah malam bersama dengan jemaat Karamni Selasa 18 Agustus 2020. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian nama Yesus termulia. Kita mempersiapkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Terlebih dahulu mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, oleh karena pengasihan-Mu yang tiada taranya, yang senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Pada malam ini ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan demikian. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil."
Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu, "Mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut kami. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Pengampunan. Lima tahun sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, Marvin Maris bertemu Taiso Fujihiro di sekolah teologi di Chicago. Mereka keduanya di pihak yang saling bermusuhan ketika perang berlangsung. Maris tetap bersahabat dengan Fujihiro. Ia membuatkan catatan pelajaran untuknya, mengajarinya menyetir mobil, dan mengundangnya untuk merayakan Natal. Setelah Taizo kembali ke Jepang, mereka tetap saling berhubungan. Kisah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya memberi pelajaran berharga bagaimana mengampuni dengan tulus. Kuasa pengampunan bekerja lebih kuat daripada dendam dan kepahitan hati. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan tulus hati, dan hubungan kasih persaudaraan di antara mereka dipulihkan kembali. Pengampunan dalam diri Yusuf membuatnya berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan saudaranya, walaupun dengan cara yang terkesan seperti sandiwara. Kerinduan Yusuf untuk kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya dilakukan melalui sebuah proses yang bertujuan untuk meyakinkan saudara-saudaranya sekaligus menuntunnya kepada penyesalan dan pertobatan. Keberanian saudara-saudaranya menyertakan Benyamin dalam perjalanan ke Mesir sesuai permintaan Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda perubahan itu telah nyata dalam diri saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah tulus memberi pengampunan? Pengampunan menumbuhkan hubungan yang sehat, tetapi dendam menimbulkan amarah. Yusuf telah memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana mengampuni saudara-saudaranya. Ingat, dengan pengampunan akan memampukan kita melakukan kebaikan dalam kasih kepada sesama. Amin. Pujilah Tuhan dengan pujian melayani. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
lebih sungguh mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, melayani, mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Engkau sudah berbicara kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu, dan kami bersyukur atas firman-Mu ini. Semoga kami selalu diteguhkan dengan firman kebenaran-Mu, sehingga kami selalu berpegang kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pendengar firman pada malam ini, untuk semua warga jemaat-Mu di Karambe. Kiranya Tuhan menjaga kesehatan mereka agar tetap sehat. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Jauhkanlah kami dari virus corona. Berkatilah setiap rumah tangga, setiap pribadi pendengar firman pada malam ini. Berkati dalam keluarga, bersama dengan anak cucu. Biarlah anak cucu tetap sehat dan mendapat pemeliharaan tuntunan kasih kuasa Tuhan. Bagi yang sedang bertumbuh, yang sedang menuntut ilmu, yang bersuka cita oleh karena diterima di perguruan tinggi, pun yang sudah menyelesaikan ujian skripsi. Terima kasih untuk segala perkara yang sudah terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap warga jemaat-Mu di Karambe yang sedang sakit, bahkan pendengar firman malam ini yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang sedang dialami, yang sedang dalam pergumulan hidup yang berat. Kiranya Engkau ya Roh Kudus yang menuntun kepada jalan keluar. Keluarga yang sedang berduka cita, ya Roh Kudus hiburkanlah setiap hamba-hamba. Pada malam ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga Ibu Limbo Kaptu, keluarga Bapak Filipus Nari, keluarga Ibu Maria Kaparinding, keluarga Bapak Ronald sampai Basang, keluarga Bapak Martin Rantepata, keluarga Bapak sampai Bandung. Berkatilah setiap keluarga yang kami sebut di hadapan, dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam segala aktivitas usaha, pekerjaan, melalui ternak, melalui sawah, kebun, di mana saja Engkau menempatkan hamba-hamba-Mu ini, kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit, lindungilah dalam menjalani kehidupan agar tetap sehat. Bahkan segenap rumpun keluarga besar mereka kiranya selalu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Pemerintah kami doakan, semoga terus beroleh hikmat dari Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami bersyukur atas hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. Sungguh besar kasih karunia Tuhan bagi negara kami. Biarlah negara kami tetap aman dalam lindungan. Malam ini ya Bapa di sorga, kami akan beristirahat. Sertailah kami agar kami dapat tidur dengan tenang, dan esok pagi kami bangun dengan penuh kekuatan dari Tuhan saja. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai jumpa esok malam. Tuhan beserta kita.